Baiklah, untuk para peserta yang baru hadir, kami ulangi lagi untuk beberapa informasi yang perlu diketahui oleh para peserta sebelum acara dimulai. Yang pertama, daftar hadir untuk workshop hari ini, 21 November 2020, akan kami share saat sesi tanya jawab. Yang kedua, di akhir acara akan dilakukan sesi foto. Jadi, untuk para peserta dimohon menghidupkan video sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan daftar hadir. Yang ketiga, sehubungan pelatihan ini akan diadakan mulai dari hari ini, 21 November 2020, hingga 24 November 2020, dengan salah satu benefit untuk para peserta adalah e-sertifikat. Bagi para peserta yang hadir atau memenuhi proyek pada tanggal-tanggal ini, pada tanggal-tanggal tersebut, maka para peserta akan memperoleh sertifikat diklat online tertanggal hari ini hingga 24 November 2020. Namun, bagi para peserta yang tidak hadir atau tidak memenuhi proyek pada tanggal-tanggal tersebut, maka para peserta hanya akan memperoleh sertifikat webinar tertanggal hari ini. Yang keempat, perlu kami informasikan juga bahwa akan ada pemilihan peserta yang terus hadir di setiap jadwal pelatihan dan mengerjakan proyek dengan baik. Pemilihan 3 peserta akan diputuskan dari pemateri dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir, mohon untuk memutkan suara selama acara berlangsung. Baiklah, sekarang sudah menunjukkan pukul 8:11, acara akan segera kami mulai. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Anggit Prabowo, MPD, selaku dosen pembimbing Prodamat. Yang kami hormati pembicara webinar, Bapak Muhammad Hanif, MPD, dan para peserta webinar Prodamat Register Pendidikan Matematika yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri webinar Magister Pendidikan Matematika secara virtual dengan tema pelatihan pembuatan video pembelajaran berbasis Android sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19 dalam rangka program pemberdayaan umat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Prodamat Magister Pendidikan Matematika, dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Sebelum acara ini dimulai, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara webinar Prodamat pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, penutup. Hadirin yang saya hormati, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara berikutnya ada sambutan. Sambutan akan disampaikan kepada Bapak Anggit Prabowo, MPD. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Tidak? Pak, sudah terdengar. Ya, baik. Dengar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, serta mahasiswa yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hanif, MPDBI, narasumber pelatihan pembuatan video pembelajaran berbasis Android
sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, peserta pelatihan dari berbagai sekolah dan juga saya lihat ada mahasiswa juga yang ikut dalam pelatihan ini. Kemudian tidak lupa yang berbahagia para mahasiswa Magister Pendidikan Matematika yang tergabung dalam panitia program pemberdayaan umat atau Prodamat sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi mahasiswa di program pasca sarjana. Kalau sekarang sudah kembali ke fakultas ya, semua prodi-prodi di S2 sudah mulai menginduk ke fakultas masing-masing. Kalau program studi Magister Pendidikan Matematika, maka sekarang sudah menginduknya ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mahasiswa yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pada hari ini kita masih diperkenankan untuk bersilaturahmi walaupun secara daring ya dalam serangkaian acara pelatihan pembuatan video pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi Magister Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Tidak lupa sholawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku dosen pembimbing Prodamat untuk kelompok ini dan juga mewakili dari program studi Magister Pendidikan Matematika menyampaikan beberapa hal pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar atau pelatihan pembuatan video pembelajaran berbasis Android sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu dari kegiatan program pemberdayaan umat atau Prodamat yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi Magister Pendidikan Matematika FKIP UAD. Nah, pada kesempatan ini, tema yang diambil dalam kegiatan Prodamat adalah dengan mendesain sebuah pelatihan pembuatan video pembelajaran berbasis Android sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, tema ini sangat pas sesuai dengan kondisi saat ini, di mana di masa pandemi COVID-19, semua pembelajaran tidak lagi dilaksanakan secara klasikal, secara luring, maka dengan tanda kutip terpaksa dilaksanakan secara daring, sehingga pembelajarannya menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk menindaklanjuti dari pembelajaran jarak tersebut, tentu perlu penyesuaian dan juga inovasi-inovasi dari guru, sehingga pembelajaran yang dulu dilaksanakan secara klasikal, bertemu di kelas, dan sekarang dilaksanakan secara daring, bertemu, tapi temunya secara maya. Kalau dulu tatap muka, sekarang tatap maya. Nah, itu pembelajaran diharapkan tetap dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, salah satunya adalah inovasi yang dapat dibuat oleh guru, dikembangkan oleh guru, dan juga calon guru adalah dengan mengembangkan atau membuat video pembelajaran berbasis Android. Kenapa Android? Karena Android adalah salah satu atau sistem operasi yang paling populer di Indonesia. Data terakhir sekitar 91,5% pengguna smartphone di Indonesia itu menggunakan sistem operasi Android. Nah, itu tentu sangat cocok bagi pembelajaran di masa pandemi ini, di mana banyak dari orang tua dan juga siswa menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android. Nah, semoga harapannya ini menjadi solusi dari permasalahan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua, bahasanya program ini diselenggarakan oleh program studi Magister Pendidikan Matematika atau S2 Pendidikan Matematika. Sedikit kami informasikan bahwa program studi Magister Pendidikan Matematika berdiri di tahun 2016, jadi sudah
ya 4-5 tahun yang lalu. Kemudian program studi ini sudah terakreditasi B oleh Ban PT sehingga cukup atau sudah mencapai titik aman ya, sudah terakreditasi B. Nanti kalau lulus insya Allah sudah menyandang sertifikat dari prodi yang terakreditasi B. Kemudian program studi Magister Pendidikan Matematika memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah bahasanya kuliah di Magister Pendidikan Matematika itu desainnya adalah dapat diselenggarakan dalam waktu 3 semester. Jadi kalau memenuhi kalau mengikuti perkuliahan dengan baik, kemudian menyelesaikan tagihan-tagihan dan sebagainya, insya Allah dapat menyelesaikan kuliah di S2 Pendidikan Matematika itu dalam waktu 3 semester. Nah, kemudian kelebihan yang lain diantaranya adalah kalau dulu sebelum pandemi COVID-19 itu biasanya kami memiliki agenda yaitu bahwa seluruh mahasiswa Magister Pendidikan Matematika itu akan memiliki pengalaman atau diajak untuk melaksanakan yang namanya kegiatan student mobility, yaitu kita bersama-sama mengunjungi perguruan tinggi di 3 negara tetangga, kemarin di Singapura, di Thailand, dan juga di Malaysia. Namun karena pandemi COVID-19 ini, maka program ini belum dapat terlaksana. Harapannya nanti setelah selesai pandemi ini dapat terlaksana kembali. Kemudian perkuliahan di program studi ini itu dilaksanakan dalam 3 hari saja, yaitu dalam seminggu itu perkuliahannya 3 hari. Waktunya bisa milih antara Senin sampai Rabu atau Kamis sampai Sabtu. Adapun waktunya juga cukup fleksibel, yaitu pukul 1 siang sampai pukul 17.30. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru yang masih punya kewajiban ngajar di sekolah tetap bisa menunaikan kewajibannya dan juga bisa kuliah di program studi Magister Pendidikan Matematika. Kemudian lulusan kami sudah banyak, sudah 100-an lulusan dan alhamdulillah sudah banyak berkiprah di berbagai bidang pendidikan. Beberapa sudah menjadi dosen di Papua, di Kalimantan, dan di Sumatera juga banyak menjadi guru, dan banyak juga sebagai entrepreneurship di bidang pendidikan matematika. Saat ini program studi Magister Pendidikan Matematika sudah mulai pendaftaran, adapun mulainya adalah sekitar nanti Desember. Untuk itu silakan yang Bapak Ibu atau mahasiswa yang ingin bergabung di program studi ini. Program studi ini membuka pendaftaran setiap semester ya, jadi tidak setahun 2 kali sehingga cukup fleksibel. Apabila kita ingin masuk di semester ganjil atau genap itu tetap terfasilitasi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan selaku pembimbing dan juga perwakilan dari Prodi. Selamat mengikuti pelatihan, semoga lancar, berkah, kemudian juga nanti akan mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang akhirnya dapat diaplikasikan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, selamat mengikuti pelatihan, sukses selalu, sehat-sehat semuanya di masa COVID ini, tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita dapat berpartisipasi dalam rangka upaya memutus penyebaran COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anggi Prabowo MPD selaku dosen pembimbing Prodama. Hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pelaksanaan webinar Prodama Magister Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Acara inti akan dipandu oleh Saudari Wahyu Andriani SPD selaku moderator. Kepada Saudari Wahyu Andriani SPD, kami persilakan.
ininya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Bidayatun Nafiah, Sarjana Pendidikan yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, para hadirin semuanya, kami akan sampai dengan acara inti, yaitu acara pelatihan pembuatan video pembelajaran berbasis Android sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu, yaitu dosen pembimbing kami, Bapak Anggit Prabowo, MPD, serta yang saya hormati, Bapak Muhammad Hanif, Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Hadirin yang saya hormati, baiklah saya akan menyampaikan beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu penyampaian materi oleh narasumber kami, yaitu Mr. Hanif, dilakukan selama 60 menit. Selanjutnya, penyampaian materi oleh narasumber dimohon peserta untuk memperhatikan. Dan untuk sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Sesi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu sesi pertama untuk 3 penanya, dan sesi yang kedua yaitu 2 penanya. Selanjutnya untuk Mr. Hanif, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, baik. Ini sudah langsung aja, Mbak Sagita. Apakah suara saya bisa dengar dengan jelas? Sudah, Mister. Jelas, Mister. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, mungkin para peserta ada baiknya silahkan kameranya dinyalakan semuanya. Jadi biar semacam apa ya? Ini tatap mukanya online beneran ya. Jadi sekali lagi para peserta, Bapak Ibu guru, mahasiswa, silakan kameranya dinyalakan. Terus nanti kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semuanya semoga sehat semuanya. Berkat limpahan rahmat Allah SWT. Dan tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Anggit Prabowo, MPD, dan para mahasiswa calon magister pendidikan matematika dari UAD ya. Alhamdulillah mendapat suatu kehormatan diundang di UAD karena saya sendiri alumni UAD tahun 2016 ya, 2014. Saya selesai 2014, waktu itu ada S2 Pendidikan Bahasa Inggris dan S2 Pendidikan Fisika. Kalau sekarang sudah banyak banget, UAD sudah semakin maju, sudah semakin baik, dan saya salah satu produk dari UAD, alhamdulillah sekarang sudah jadi dosen di UNU Al-Ghazali, Cilacap, dan alhamdulillah juga saya sedang proses menyelesaikan S3 saya di UNY. Oke, Bapak Ibu peserta yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa, semoga semuanya tetap dalam keadaan semangat ya. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Dan yang belum menyalakan kameranya ditunggu ya, biar kita saling semangat. Oke, jadi begini, kita langsung saja ya, kita ngobrol santai. Kenapa? Karena di webinar ini sebenarnya tidak ada pelatihan secara khusus. Kenapa? Karena kalau kalau misalnya latihan secara langsung kayak gini live, itu mungkin akan banyak kendala.
Salah satunya misalnya nanti download aplikasinya, download alat-alatnya, dan sebagainya itu nanti pasti akan sangat ribet ya. Jadi makanya setelah webinar pembukaan ini, nanti akan ada pelatihan 3 hari ke depan, dari mulai hari ini, Minggu, Senin, Selasa, nanti sampai jenengan semuanya bisa membuat produk video pembelajaran. Oke, sebelum masuk ke pembuatan video produk pembelajaran, saya mau tekankan, kemarin baru saja ada rapat dari salah satunya dari Kemendikbud beserta jajarannya dan yang lain-lain tentang pembelajaran yang akan dimulai di Januari 2020, benar ya? Jadi ibaratnya tatap muka diperbolehkan dan menjadi kewenangan daerah masing-masing. Nah, tapi Bapak Ibu perlu ketahui ya, sebenarnya keahlian membuat video pembelajaran sebenarnya ini sudah tuntutan. Tuntutan ini kalau menurut saya tuntutan. Kenapa tuntutan ya? Jauh dari sebelum adanya COVID-19, jauh sebelum adanya corona, sebenarnya kan kita para guru sudah dituntut untuk lebih familiar, untuk lebih mengenal teknologi, untuk jangan anti teknologi, intinya begitu. Kenapa? Karena anak-anak kita itu sudah tidak bisa diajar hanya dengan cara klasikal. Ini bukan berarti cara klasikal ini tidak baik ya. Cara klasikal tetap baik. Kenapa? Karena touching heart. Karena menyentuh hati ya. Kalau misalnya kita tatap muka, anak susah kemudian dipegang kepalanya. Ini kalau yang ngajar di sekolah ya. Kenapa sih susah begini, kemudian ceritanya itu tetap ya, klasikal itu tetap, tapi pemakaian teknologi bagi saya pribadi untuk tahun sekarang ini sudah memang sangat harus, baik ada pandemi atau tidak, apalagi sekarang ada pandemi. Mendengar keputusan pemerintah kemarin, sebenarnya saya pribadi lega tidak lega ya, maksudnya lega tidak lega karena pemerintah sebenarnya sudah memutuskan agar pembelajaran boleh tatap muka, tetapi tetap itu keputusan ada di daerah masing-masing ya. Berarti kalau misalnya daerah kita yang ada di Jawa khususnya yang masih sangat tinggi, sepertinya masih daring ya. Kalau saya ada teman-teman di beberapa luar pulau itu sudah ada yang memang dari awal malah ada yang tidak daring. Itu ada ya, karena di sana tidak ada kasus sama sekali. Tapi untuk di Jawa, dengan semuanya tahu sendiri seperti ini. Jadi semoga nanti pelatihan ini akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk membuat video pembelajaran ya. Saya akan memakai aplikasi yang sudah biasanya kita pakai, tetapi tetap ada bedanya ya. Di pelatihan ini tetap akan ada bedanya. Oke ya. Kita langsung saja ya teman-teman semuanya. Jadi pelatihan kita, saya akan share screen. Sebentar. Teman-teman boleh kok beberapa misalnya yang menyalakan kamera sekaligus, karena ini nggak terlalu banyak yang menyalakan kamera. Boleh sekaligus menyalakan audionya. Nanti kalau terganggu baru dimatikan. Malah ini ya. Yang ini. Apakah sudah bisa melihat PowerPoint saya? Belum. Belum. Pak. Oke. Oke, ditunggu ya. Nanti kalau PowerPoint-nya sudah terlihat, jangan bilang ke saya ya. Sudah. Sudah, Mister. Sudah? Sudah. Oke. Nanti ini aplikasi yang sangat umum sekali. Mungkin teman-teman guru juga sudah pernah memakainya. Tapi sesuatu hal yang umum itu akan lebih beda kalau misalnya kita poles dengan beberapa hal yang berbeda. Saya ucapkan selamat
untuk para peserta yang gabung ke Prodamat ini. Zamannya saya dulu S2 UAD itu belum ada Prodamat ya, jadi makanya saya kemarin waktu panitia menghubungi saya tidak terlalu familiar. Mungkin setelah saya selesai baru ada Prodamat. Nah, jadi intinya begini teman-teman semuanya. KineMaster ini banyak banget fiturnya, namun untuk kita ini kita fokus ke video pembelajaran. Nah, teman-teman sudah pada lihat video yang ada di status? Sudah. Nah, video yang ada di status itu adalah nanti video pembuka. Video pembuka nanti saya kasih template-nya sekitar ada mungkin 7-10 template. Template itu nanti bisa kita modifikasi sesuai dengan nama jenengan, nama sekolah, mata pelajarannya apa. Nah, itu penting banget ya. Jadi yang pertama kita kalau hari ini ya, sebentar. Hari ini kita hanya download saja ya. Silakan di-download dulu. Kemudian nanti kalau udah download semuanya, isi presentasinya ya. Dan kita akan mulai besok ya. Jadi hari Minggu besok kita mulai untuk membuat openingnya, intro sama outro-nya ya, opening sama pembukanya. Nah, kemudian nanti hari Senin kita baru kemudian masuk ke aplikasi background-nya. Lalu nanti setelah itu hari Selasa nanti kita kemas semuanya untuk dijadikan video pembelajaran. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, aplikasi ini sangat gampang. Jadi nanti saya kasih tips dan triknya lengkap beserta dengan semuanya. Dan yang beda dari sini adalah ada bonusnya ya. Bonusnya adalah membuat video pembelajaran dengan karakter animasi. Ada yang dengan karakter jenengan dan ada yang dengan karakter animasi. Saya sudah siapkan nanti ada 10 animasi, baik animasi yang laki-laki, yang perempuan, yang berjilbab, dan beberapa dengan anak-anak. Ya, mungkin nanti beberapa peserta ada yang bisa dubbing suara anak kecil mungkin, atau mbak-mbak mahasiswa ini biasanya bisa dubbing suara anak kecil itu ya, yang imut-imut gimana ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, untuk itu teman-teman harus semangat untuk pelatihan ini. Sekali lagi, pelatihan ini tidak hanya disuruh download aplikasinya, tetapi ada kit pelatihannya, yaitu ada template intro-nya, ada template outro-nya untuk kayak ala-ala YouTuber gitu. Kemudian ada beberapa animasinya sudah berjalan secara otomatis, dan nanti jenengan tidak perlu membuatnya dari awal karena itu pasti susah ya. Kita sudah buatkan animasinya, nanti tinggal ditempelkan saja. Tinggal ditempel, kemudian nanti para peserta bisa pakai. Nah, mau pakai animasi boleh, mau pakai muka sendiri boleh. Kenapa saya bilang pakai animasi? Sebenarnya kalau di video pembelajaran, muka kita ini ya, muka gurunya, itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu sama siswa ya, yang ditunggu-tunggu sama siswa. Jadi ada rasa beda kalau misalnya siswa lihat muka gurunya sama dengar suaranya itu beda ya. Nah, nanti ini bisa menjadi video pembelajaran yang baik. Bapak Ibu, kita adalah guru ya. Inti dari membuat video pembelajaran adalah nilai-nilai dari video pembelajaran itu. Bukan hanya sekedar bagusnya saja ya. Kalau jenengan mencari yang bagusnya saja, itu namanya udah sinematik banget kayak video-video ala-ala film gitu ya. Pastinya ini sesuai kebutuhan kita sebagai guru yang menyajikan materi untuk siswanya. Baik, saya mungkin akan perlihatkan beberapa seperti apa video intronya. Sebentar ya, mohon maaf. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah pernah membuat
Nah ini. Apakah layar WA saya kelihatan, teman-teman? Terlihat, Pak. Halo. Nah, Kelihatan. nah ini video intro dari PowerPoint. Ini bisa aplikasikan di PowerPoint 2010, 2013, 2016, 2019. Nanti ada video tutorialnya. Nggak sekarang ya. Kenapa nggak sekarang? Kalau sekarang kita langsung praktekin. Jadi dulu pernah saya membuat webinar langsung praktek yang ada kayak gini. Satu peserta, Mister mohon maaf saya ketinggalan. Mister saya ngelak, saya kehilangan sinyal dan sebagainya. Jadi baiknya nanti yang lebih penting adalah nanti prakteknya saya kasih video tutorial setiap hari. Nanti jenengan silahkan praktekin. Nah ini beberapa sangu baratnya lah ya, sangu yang nanti jenengan pakai untuk membuat intro. Nah dari sini awalan bisa, nanti akhirannya juga bisa. Kemudian kita juga nanti akan melampirkan, nah ini, kita akan melampirkan background yang bisa dipakai oleh jenengan. Jadi jenengan tidak perlu download backgroundnya, nanti tambah mencari. Di sini sudah disiapkan. Jadi tidak hanya aplikasinya, tapi backgroundnya sudah disiapkan. Ini monggo untuk jenengan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya yang sudah bergabung di ruang belajar ini. Nanti bisa menjadikan ini semacam wisata edukasi ya, wisata edukasi yang mana jenengan ke sini untuk belajar, untuk dapat ilmu, apalagi ini gratis ya Mbak mahasiswa ya untuk peserta ya. Iya, Mister, gratis. Iya, Miss. Ya, ini beruntung banget berarti kan ya, peserta dapat gratisan, kemudian ini kalau ya sedikit pamer mungkin ya. Kalau ikut pelatihan saya itu bayarnya sekitar 100.000 gitu ya. Ini udah free, jadi manfaatkan dengan baik kesempatan ini rezekinya para peserta sudah masuk ke sini, jadi manfaatkan dengan baik, apalagi plus dapat sertifikat, kan itu double udah ya, semuanya sudah double Nah kemudian teman-teman, nanti kalau misalnya pelatihan, ini ada yang saya garis bawain ya, pelatihannya di saya itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Jadi begini, setelah ini kita kan ketemu sekarang pakai webinar Google Meet. Nah ini kita ketemunya full di WA group ya. Ini kebetulan mahasiswa juga menjaringnya alhamdulillah tidak terlalu banyak, tidak nyampe, kan biasanya kalau di pelatihan saya nyampe 100, repot banget ya. Ini kan nggak repot, ini cuma 20. Jadi teman-teman nanti nggak usah sungkan kalau dapet namanya kesulitan, langsung saja japri ya, karena Kain Master ini saya sudah sangat sering pakai. Kain Master ini ada hal-hal yang kayak misalnya beberapa HP tidak support untuk ini, dan semuanya ada tips dan triknya ada. Jadi jenengan nanti kalau misalnya kesulitan, silakan japri saja ke saya, nggak usah sungkan-sungkan ya. Jadi misalnya mau dikerjakan setelah pulang dari sekolah jam 2, atau misalnya saya mau kerjakan di sekolah aja jam 10 pakai wifi sekolah, jadi biar lebih enak, boleh. Terus saya mau ngerjainnya malam-malam aja karena punya anak misalnya ya, anak saya agak rewel. Kalau bundanya ngetik-ngetik di laptop tuh nangis-nangisin ada. Atau mau ngerjainnya subuh-subuh ya boleh ya. Silahkan, boleh dikerjakan secara fleksibel. Tapi yang harus diingat adalah mulai hari Minggu besok ada produk yang dihasilkan ya, ada produk yang dikirimkan ke saya. Jadi nanti ada presensi dari panitia dan ada presensi dari saya pribadi, gitu ya. Jadi nanti jenengan 3 kali ngirim karya, di hari Minggu, Senin, dan Selasa itu karya yang terakhir. Ya, oh ya untuk animasinya kita juga sudah siapkan animasinya. Nah seperti ini contohnya misalnya ya.
Nah. Nah, seperti ini contohnya. Bisa kelihatan ya teman-teman ya? Bisa, Mister. Oke. Jadi ada beberapa guru, salah satunya saya juga. Saya, ya jujur saja saya kalau misalnya terlalu nampak di kamera, kalau ngedit muka sendiri kok kayaknya berasa bagaimana gitu ya. Jadi makanya saya siasati dengan memunculkan media animasi seperti ini. Nah, teman-teman tidak perlu membuatnya dari awal, dari mulut mata, mulut, komat kaki, tangan ini itu gitu, tidak perlu buatnya dari awal. Kenapa? Karena itu susah. Dan itu udah kerjanya para sinemator aja ya. Jadi user pemakai langsung disiapkan saja. Oke, begitu. Saya ulang lagi ya, rangkumannya apa yang dibuat. Yang pertama, yang dibuat adalah intronya. Intro dari awalan dari video. Ini background. Kemudian sampai yang lain-lain selesai sampai akhir. Background dulu ya boleh ya. Background yang sudah ada. Nah, karena hari Minggu pelatihannya jangan abot-abot dulu. Hari Minggu besok pelatihannya yang ringan-ringan aja, kita bikin ini aja ya. Kita bikin background, kemudian dikasih logo sekolahnya masing-masing ya, atau kampusnya masing-masing. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana cara menghilangkan logo dari PowerPoint. Nah, nanti di sini kemudian bisa ada ditambahin apa. Nah, ini untuk background awalan. Baik, begitu. Saya kira sudah semuanya mahasiswa untuk saya presentasi. Jadi memang lebih tepatnya nanti presentasinya ada di video tutorial yang akan saya bagikan setiap hari. Untuk hari Minggu tugasnya nanti membuat background dulu aja, karena itu penting juga membuat background. Mahasiswa bisa membuat mahasiswa serta bisa membuat background dengan baik, dengan nanti ada background juga dari saya. Begitu. Kemudian nanti hari Seninnya kita mulai membuat video intro dan outro. Dari kelasnya kita baru praktek mengikuti ke Kindmaster-nya, ambil praktek sama aplikasi anime. Ya, saya kira begitu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Mbak Sakita untuk. Terima kasih kepada narasumber kita, Mr. Hanif, yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja, kami membuka sesi pertanyaan, yaitu sesi pertama untuk 3 penanya. Jadi untuk penanya bisa memberikan komentar di chat dengan menyebutkan nama dan asal. Sambil nunggu chatnya ada, mungkin saya mau ngobrol dulu sama Mbak Sakita, boleh? Boleh, Mister? Iya, kita sambil nunggu chat dari teman-teman. Ini biar nggak sepi gitu ya. Biar nggak sepi. Oke, Mbak Sakita sama sebelahnya Mbak siapa ya? Mbak Wahyu. Oke, Mbak Wahyu, Mbak Sakita. Sebelumnya teman-teman dari S2 Pendidikan Matematika ini sebelumnya sudah kenal sama Kindmaster belum? Kindmaster, kalau saya sendiri ini sudah pernah mengikuti pelatihan dari Mr. Kanif, jadinya saya sedikit mengerti dengan Kindmaster. Cuma Mbak Wahyu mungkin dulu kita pelatihannya belum yang pakai animasi ya Mbak ya? Belum. Nah ini tambahan untuk pelatihan yang sekarang ini, tambahannya ada pakai animasi, sama nanti kalau nyendak ditambahin sama efek-efek biar lebih berasa ya. Lebih berasa.
Kalau Mbak Sakita sendiri sudah pernah pakai, Mbak? Baru mengenal saja, belum memakai. Terus selama ini video pembelajaran yang dibuat pakai apa, Mbak Sakita? Kalau dari video pembelajaran biasanya memakainya pakai PPT seperti itu. Oh, oke. Dari mahasiswa yang lain, ayo, ini ternyata mungkin Bapak Ibunya masih agak malu-malu atau mungkin belum pernah mencoba juga, jadi mau tanya apa agak susah. Dari teman-teman mahasiswa dulu nggak apa-apa, boleh mikrofonnya dinyalakan agar langsung sharing aja, nggak apa-apa. Pak atau Mas Yopi Agung boleh, tadi kayaknya mau nulis apa gitu, atau Mas Baroni Baki Bardan, silahkan. Ya silahkan teman-teman. Sekali lagi ya, jadi Mbak Wahyu kemarin sudah nonton Pak Menteri memberikan ulasan tentang apa namanya pembelajaran bulan Januari, sudah belum? Update nggak? Update nggak? Belum bisa. Nah itu ya, jadi mulai bulan Januari nanti sekolah mulai dilakukan pembelajaran tatap muka, tetapi tetap sesuai protokol dan sesuai anjurannya pemerintah daerah masing-masing. Tapi sepertinya kalau ini Mbak Wahyu sama Mbak Sakita lagi di Jogja atau di mana, ini di kampus kayaknya Mbak ya? Kami di Jogja, di kampus. Kalau di Jogja kabar COVID gimana? Masih tinggi apa sudah melandai? Kalau daerah Kulon Progo masih tinggi. Kalau di Jogjanya saya kurang tahu, Pak. Di kota Jogjanya, kalau di Kulon Progonya masih tinggi, untuk COVID-nya masih tinggi. Tapi kan ini di kampus berapa? 2? Di kampus 2. Kampus 2. Saya soalnya agak-agak ini ya, familiar sama backgroundnya itu mesti oren-oren ini ya. Kok ada ibunya ya? Iya. Oh iya ya. Mbak Bidayah tenangnya, Mbak Bida, silakan sambil ikut Mbak. Ini para pesertanya ini sedikit malu-malu nih teman-temannya ternyata nih. Untuk masuk kayaknya mereka lebih suka dengerin kita ngobrol kan. Iya, Mister. Ya, sepertinya begitu, Mister. Teman-teman mahasiswanya coba pada muncul, jadi biar para pesertanya asik ngobrolnya. Kalau Mbak Bidaya sendiri sudah tahu KineMaster? Sudah tahu KineMaster? Kalau mendengar namanya sudah pernah, cuman untuk mengaplikasikan atau menggunakannya belum pernah juga. Saya sering menggunakannya via Skype atau langsung membuat video melalui PPT. Oh iya. Gampang soalnya kalau dari PPT ya. Cuman efek-efeknya di PPT kurang banyak ya. Nah ini sudah ada. Saya langsung jawab aja ya Mbak Panitia ya. Perkenalkan Bapak, saya Gesti Lestari dari UNY. Mau bertanya, dalam video pembelajaran ini bisa ditambahkan pelatihan soal atau tidak? Soal yang nanti bisa memunculkan skor. Terima kasih. Jadi, oke, saya langsung jawab ya Mbak Sakima. Baik, Sister. Oke, sekali lagi ini dari Gesti Lestari dari UNY menanyakan apakah dalam pelatihan soal yang nanti memunculkan skor. Sekian dan terima kasih. Oke, Mbak Gesti Lestari, ini request malah ya. Jadi begini, yang ada di pelatihan ini pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran bisa disematkan link, misalnya seperti itu. Soal. Nah, kalau misalnya nanti bisa memunculkan skor, ya salah satunya kita memakai Google Form. Itu sudah sangat lazim untuk dipakai.
untuk ujian juga. Oke, nah teman-teman peserta itu daftar hadirnya sudah ada di link chat, jadi silakan boleh mulai untuk presensi. Saya lanjutkan. Jadi membuat video pembelajaran berbeda dengan membuat soal, tapi memang saling berkaitan. Jadi fokus untuk pelatihan ini, pelatihan yang sangat singkat ini, kita lebih ke arah membuat video pembelajaran dulu. Ya, semoga nanti suatu saat lagi di lain waktu untuk membahas tentang bagaimana agar soal bisa langsung muncul, begitu ya. Jadi kalau interaktifnya video pembelajaran ini hanya di play, di pause, kemudian ditutup. Nah, itu di video pembelajaran. Soal itu kan bisa diklik seperti itu. Oke, Mbak Gesti Lestari, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Ya, dari teman-teman mahasiswa mungkin juga ada pertanyaan, silakan. Karena saya nganggapnya pesertanya ini adalah para peserta berikut teman-teman mahasiswa. Jika ikutan menjadi peserta. Jika saya mau bertanya, Baik, saudari Bida, dipersilakan. saya tadi sudah ada penawaran dari Mister. Jadi saya mencoba untuk menanyakan, yakni apakah untuk hasil video pembelajaran bisa untuk proyeknya itu langsung diupload ke YouTube sehingga ada proyek nyata yang memang bisa bermanfaat bagi orang lain, jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri. Boleh, sangat boleh dan sangat bisa. Makanya di sini kayak YouTube yang lain ada intro sama outro-nya, jadi tidak hanya membuat video pembelajarannya saja. Dari KineMaster sendiri bisa nanti langsung masuk ke YouTube pas waktu rendering di akhir. Boleh banget malah. Kayak misalnya dari teman-teman yang dari matematika, ya? Ya, Mbak Bida tadi gimana? Mbak Bida ada yang perlu tambahkan lagi? Ya. Baik, silakan teman-teman yang lainnya untuk interaktif tanya. Ini jangan-jangan pada HP-nya ditinggalkan ya. Mbak Sagita atau Mbak Wahyu mungkin ada pertanyaan lainnya, boleh silakan. Kita interaktif aja daripada nanti diem-dieman kan malah nggak enak. Oh ya. Assalamualaikum Pak. Silakan. Ada yang ingin. Ibu nama siapa? Dari lembaga mana? Saya Marfilinda dari UAD. Ada yang ingin saya tanyakan. Nanti itu produk akhir dari KineMaster ini video ya Pak? Yeah. Video tersebut berarti bisa dikolaborasikan dengan aplikasi lainnya seperti 3D Page Split profesional. Oh, iya. Apakah hasil dari ya. KineMaster? Oke. Intinya begini, Mbak Marfilinda ya, Mbak? Iya, Pak. Intinya adalah hasil dari video KineMaster ini kan nanti berbentuk MP4 ya. Iya. Nah, jadi bisa masuk aplikasi apapun yang di situ support dengan MP4 seperti Linda sebutkan. Jadi mau masuk mana aja bisa. Terus sama satu lagi mungkin ini ya, saya jadi keinget nih.
misalnya nanti masuk ke YouTube, Iya. kemudian Mbak Marfilinda saya sedikit skip dulu karena saya ingat sesuatu gitu ya. Nanti saya tambahin lagi untuk jenengan. Baik, Pak. Oke. Ini saya keinget sesuatu nih Mbak Gesti Lestari. Mbak Gesti Lestari, jadi kalau misalnya Mbak Gesti Lestari mau membuat scoring dari benar, ini ada tukang di rumah saya. Mas, benar Mas? Oh, di sini. Saya ingat nih Mbak Gesti Lestari, sebelum nanti ke Mbak Marfilinda lagi. Mumpung saya masih ingat. Jadi gini, caranya agar video pembelajaran ini bisa satu paketan dengan soal. Jadi caranya adalah masukin videonya ke YouTube, kemudian dari YouTube masukin ke Google Form, kan ada tuh. Google Form kan ada penyedia untuk linknya. Nah, baru bawahnya soal. Maka siswa bisa melihat video pembelajaran yang jenengan, kemudian di bawahnya soal. Jadi udah all in one tuh. Saya keinget, sorry ya Mbak Gesti Lestari. Itu nanti bisa jadi ini Mbak panitia mahasiswa ini bisa menjadi salah satu alternatif juga video pembelajaran yang sekaligus bisa untuk pelatihan, yaitu nanti dikolaborasikan sama Google Form. Ya, saya lagi dikolaborasikan sama Google Form. Jadi paling atas kita insertkan YouTube di Google Form, kemudian bawahnya kita masukin soal-soal yang berhubungan dengan video kita. Oke ya, terus kemudian Mbak Marfilinda, tadi aplikasi apa ya Mbak? Maaf, bisa dibuka lagi. Profesional. Jadi itu sebentar. Mas, di sini Mas. Oh. 5 menit sebentar. Mbak coba diceritain sebentar. Apa saya tuliskan di kolom komentar aja, Pak? Boleh. Oh ya, baik. Ya ini Mbak Gesti Lestari sudah nulis. Ya, itu penjelasannya Mbak. Wah, ternyata ada alternatifnya ya. Silakan Mbak Marfilinda dituliskan di komentar apa namanya, apa lebih tepatnya, nanti saya cari coba. Sambil nunggu Mbak Marfilinda, yang intinya adalah video yang dihasilkan dari KineMaster ini, hasil outnya itu adalah MP4 ya. Jadi dari hasil MP4 ini mau masuk mana aja, misalnya nyenengan kalau yang anak-anak muda ini sering main ini itu pasti sudah lebih tahu. Nanti yang penting support MP4 aja ya, berarti bisa masuk. Kalau dia nggak support MP4, berarti nanti bisa di 3D page flip profesional. Oke, Mbak Marfilinda, bisa dijelaskan sedikit tentang ini program apa? Oh. Sambil saya juga googling. Saya baru mengenal ini lewat YouTube, video YouTube. Terkait dengan aplikasi ini itu suatu aplikasi, sepemahaman saya, suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat atau mengembangkan seperti e-book, buku digital, modul digital seperti itu, yang setahu saya itu bisa memberikan aktif lagi ke siswa, karena di dalamnya itu siswa bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada di buku. Siswa bisa melihat video di dalam buku digital tersebut. Jadi itu seperti aplikasi untuk pembuat buku atau
digital yang lebih interaktif begitu, Pak. Ya. Oke, saya sudah googling Mbak Marvilinda. Ya. Saya sebelumnya mau ucapkan selamat untuk Mbak Marvilinda. Semangatnya jangan sampai turun sebelum sampai bisa banget ya Mbak ya. Karena itu kalau itu dengan bisa bikin buku e-book itu, e-booknya interaktif ya. Iya. Itu bagus banget. Jadi nanti begini, hasil dari video dari KineMaster ini nanti jenengan masukin ke YouTube. Nanti dari YouTube linknya di copy, baru nanti setelah itu masukin ke 3D Page Flip Profesional. Nah, selain 3D Page Flip Profesional itu ada e-book interaktif lainnya. Ada beberapa e-book interaktif lainnya. Saya sangat mengenal itu. Ini memang interaktif ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, saya share screen boleh panitia ya. Baik, Pak. Ini share screen-nya di mana? Oh, di sini. Ini keren nih ya. Ini saya coba share screen deh. Biar teman-teman tahu. Tapi intinya adalah sangu kita itu videonya dulu ya. Sangu kita video pembelajarannya dulu. Kemudian video pembelajarannya masukin ke YouTube. Nanti setelah ke YouTube baru bisa. Apakah teman-teman sudah lihat 3D Page Flip Professional? Belum, Mister. Oke, ditunggu. Nanti kalau udah bilang ke saya ya kalau udah ada. Sudah, Mister. Nah, ini yang dimaksud Mbak Marvilinda itu seperti ini. Jadi ini semacam kayak buat slide-slide kayak gitu dari buku. Ini contohnya seperti ini. Ini juga. Jadi ini bagus banget kalau misalnya teman-teman bisa ini. Tapi yang paling penting memang itunya ya. Jadi video pembelajarannya. Ini setahu saya karena ada e-book interaktif lain, baik e-book interaktif, Google Form ataupun yang lainnya. Intinya itu kan sebagai media dan ini salah satu alternatif media yang bagus juga. Ini nanti bisa dikolaborasikan masuk ke sini, video ke sini dan bisa diklik secara langsung di buku elektronik itu. Jadi nggak perlu masuk ke YouTube, itu langsung apa namanya langsung bisa masuk itulah. Intinya lebih seperti itu. Jadi jawabannya adalah banget dan pesan saya untuk Mbak Marvilinda semangatnya jangan dikendorin karena yang namanya belajar teknologi itu harus ketemu setiap hari dan harus sampai bisa, jangan sampai nggak bisa nanti ini kampus malam. Marvilinda ini S2 atau S1? Baik, Pak, siap. S1 apa S2 Mbak? S2. Bisa di proyek sekalian kalau misalnya mau itu. Saya dulu tes tentang teknologi pembelajaran bahasa Inggris. Oke, saya stop printing tapi ini masih belum bisa. Sebentar. Ah, 3D Flyer. Mbak Marvilia, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Iya, Pak. Jawaban sudah bisa diterima. Alhamdulillah. Saya berhenti presentasi ya. Mbak, apa saya masih presentasi? Maksudnya, layar saya sudah berhenti belum? Sudah ya? Gimana? Sudah, Mister.
Oh, sudah masuk, Mister. Oke, I'm fix. Sudah fix. Teman-teman silakan, adakah pertanyaan lagi untuk dibahas atau dari Mbak Panitia boleh? Untuk para guru nanti biar lebih ada bayangan, ada gambaran. Halo Mbak Wahyu, Mbak Sakita, masih Baik, dengar suara saya? Terima kasih untuk penerangnya. Ya, adakah bagaimana, Ustaz? Ya, silakan yang baru bergabung juga. Untuk yang baru bergabung, saya bentar ya, karena pelatihan ini berbasis Android, jadi kita akan lebih banyak memakai Android, dari mulai nanti aplikasinya KineMaster, dan kita juga akan merekam wajah kita. Nah, hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta adalah background berwarna. Sebenarnya tidak harus berwarna hijau, warna putih juga boleh, tapi satu warna yang mohon maaf tidak belontang-belanteng. Bahasa Indonesianya belontang-belanteng apa ya? Tidak percaya. Belang-belang. Kayak permen. Ya. Nggak ada suaranya. Maaf, Mister, Mister, tidak ada suaranya. Suaranya kurang kedengaran. Sudah diangkat. Oke, sambil nunggu chat dari teman-teman, yang perlu dipersiapkan teman-teman adalah, kalau kitnya kan sudah kami persiapkan nih, kayak orang-orang untuk animasinya, terus kemudian video intro sama outro-nya, background-nya sudah kami siapkan. Nah, kemudian teman-teman itu menyiapkan apa? Nah, teman-teman menyiapkan, mungkin besok kan hari Minggu sekalian jalan-jalan gitu ya, menyiapkan background berwarna hijau. Tapi kalau misalnya di sekolah atau di rumah temboknya sudah berwarna, itu boleh. Dan sebenarnya tidak wajib warna hijau. Warna oranye juga boleh. Itu kalau di kampus UAD kan banyak warna oranye itu boleh. Yang penting satu warna. Itu kalau tembok di rumah saya itu di belakang itu kan ada hijau sama kuning, nah itu nggak bisa. Nanti sebelahnya transparan, sebelahnya kelihatan, jadi nggak lucu gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Ini kalau temboknya satu warna, temboknya hitam semuanya boleh, coklat semua boleh.
Yang penting satu warna dan tidak bercorak. Intinya seperti itu. Itu Mbak Sabita, Mbak Wahyu, mungkin kalau beberapa menit lagi peserta tidak tanya ya, mungkin mereka sudah menunggu tugasnya kayaknya. Baik. Ya, jadi tugas hari ini adalah download ya Mbak Sabita sama Mbak Wahyu. Teman-teman peserta, tugasnya jenengan hari ini adalah download kitnya saja. Download kitnya nanti saya share di grup, share di WA grup. Jadi nanti jenengan buka WA grupnya ya laptop saja biar enak ya. Nanti semua video intro-outronya silahkan di download. Jadi sekali lagi hari ini tugasnya hanya webinar sama download kit atau materi-materi yang nanti kita perlukan. Udah itu aja. Adapun nanti kitnya kurang, nanti saya tambahin di hari berikutnya. Begitu Mbak Sagita, Mbak Wahyu, dari saya kira saya cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mr. Onif yang telah memberikan materi. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari pertanyaan yang tadi. Bahwa untuk soal alternatifnya, yaitu video, dapat diupload ke dalam YouTube terlebih dahulu, kemudian link dapat dimasukkan ke Google Form, dan dalam Google Form dapat diatur untuk soal-soalnya. Yang kedua, video dari komputer dapat diunduh di YouTube. Dan yang ketiga, dapat diupload di mana saja yang support dengan MP4 karena hasil dari KineMaster berbentuk MP4. Salah satunya yaitu aplikasi 3D Page Flip profesional yang tadi ditanyakan oleh Mbak Marfilinda. Terima kasih. Kesimpulan dari pertanyaan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saudari Hidayatun. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan moderator yang telah memandu acara ini, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi kita semua. Sebelum di penghujung acara, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati para peserta dan dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampailah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara webinar Perodaman Magister Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan informasi di awal bahwa dimohon untuk menghidupkan video sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan daftar hadir. Jadi mohon untuk para peserta menghidupkan video sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan daftar hadir. Baik, mohon para peserta menghidupkan video sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan hadir. Para panitia juga menghidupkan video. Baik, ketika saya mundur dari 3-1 untuk dalam posisi yang nyaman menurut para peserta. Baik, saya mulai. 1. Baik, terima kasih atas partisipasi dari para peserta. Sebelumnya saya informasikan kembali bahwa sehubungan pelatihan ini akan diadakan mulai dari hari ini 21 2020 hingga 24 November 2020
Dengan salah satu benefit untuk para peserta adalah e-sertifikat. Jadi bagi para peserta yang hadir atau memenuhi proyek pada tanggal tertentu, maka para peserta akan memperoleh sertifikat diklat online tertanggal hari ini hingga 24 November 2020. Namun, bagi para peserta yang tidak hadir atau tidak memenuhi proyek pada tanggal-tanggal tersebut, maka para peserta hanya akan memperoleh sertifikat webinar tertanggal. Selain itu, kami informasikan kembali bahwa akan ada pemilihan tiga peserta yang terus hadir di setiap jadwal pelatihan dan mengerjakan proyek dengan baik. Maka peserta akan memperoleh dekret dari panitia. Dan pemilihan tiga peserta akan diputuskan oleh pemateri dan tidak dapat diganggu-gugat. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dari para peserta semuanya. Kami semua segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berlangsungnya acara ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang bersedia mengisi acara ini. Baiklah, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Oke. Sampai jumpa teman-teman kepada peserta ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama ya, Lip. Terima kasih.
Nah, macam ya berarti. Klik berhenti. Kemudian berhenti merekam.